Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lancar urusannya, lapang rezekinya. Amin Allahumma amin. Jadi di sini dalam mata pelajaran akidah halal kita akan membahas mengenai bab 10, yaitu mengenai menjauhi perilaku tercela. Ya. Jadi kita menginjak bab 10 mengenai menjauhi perilaku tercela. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 4 sub pembahasan, yaitu mengenai licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Kita ke yang pertama, yaitu licik. Sebenarnya apa sih itu licik? Jadi kata kuncinya sebenarnya ini, licik itu pasti cirinya ini, orang itu tidak suka melihat kebahagiaan orang lain. Yang kedua, dia punya pikiran jelek untuk mencelakakan orang lain dengan segala cara. Dia juga pandai menipu, dan yang paling biasanya terlihat itu akan mendekat ketika membutuhkan. Nah, jadi seorang itu ketika licik pasti dia punya pikiran yang jelek, yang otomatis itu timbul dari karena adanya ketidaksukaan dengan suatu kebahagiaan yang ada pada diri orang lain. Dalilnya sendiri sudah banyak, kalau kita kaitkan itu seperti dalil dari orang munafik, yaitu 3 ciri dari orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul munafik tsalatsa, yaitu ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, ketika dia berbicara dia berbohong. Lalu wa idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji mengingkari. Dan yang ketiga wa'ida tumina, apabila dia diberi amanat, apabila dia diberi amanat dia berkhianat. Nah, jadi seperti itu ciri orang munafik. Lalu kita lanjut ke tamak. Sebenarnya apa sih itu tamak? Jadi tamak itu adalah cinta dunia, cinta terhadap harta. Atau bisa dikatakan seperti keserakahan. Jadi orang itu tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dia punya. Contohnya kalau dari tamak sendiri sudah banyak sekali, seperti orang yang melakukan korupsi, orang yang menilap uang, pencucian uang, dan sebagainya. Itu merupakan suatu hal yang bisa dikatakan tamak. Nah, korupsi dan sebagainya itu suatu ketamaan yang harus dihilangkan. Nah, dalilnya wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini seperti itu Al-Fajr ya. Lanjut, yaitu pada yang ketiga, yaitu mengenai zalim. Sebenarnya apa sih zalim? Zalim itu adalah kebalikan daripada adil, lawan kata daripada adil. Jadi keadilan itu lawannya kezaliman, yang dimana diartikan sebagai meletakkan suatu tidak pada tempatnya dan sebagainya. Terus macam-macam zalim. Kalau zalim itu macam-macamnya ada 3, anak. Yang pertama zalim kepada Allah, contohnya seperti kita syirik, kita tidak melaksanakan perintah Allah dan sebagainya, itu adalah zalim kepada Allah. Yang kedua zalim kepada diri sendiri, contohnya apa? Ya otomatis ketika seharusnya tubuh kita itu diberi suatu hal yang positif, contohnya kita bergaul dengan orang yang positif, justru kita malah bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang kurang bagus perangainya. Itu juga termasuk zalim kepada diri sendiri. Yang selanjutnya zalim kepada orang lain, yaitu tidak memenuhi hak orang lain. Contoh, kita berhutang lalu kita tidak membalikan hutangnya, itu juga termasuk zalim kepada orang lain. Dalilnya jelas, walladzina yu'dunal mu'minin ilal akhirih, yang artinya dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Lanjut yang terakhir, yaitu mengenai diskriminasi. Sebenarnya apa itu diskriminasi, anak-anak? Diskriminasi adalah pembedaan, adanya perbedaan perlakuan terhadap sesama yang mendatangkan ketidaknyamanan. Contoh, anak-anakku semua bersekolah di Pulau Jawa, lalu ada kedatangan teman dari mungkin Pulau Papua yang otomatis dia rasnya kulit hitam dan mungkin rambutnya keriting. Karena dia beda dengan kalian semuanya, akhirnya dia tidak kalian temani, lalu mungkin dia dibully. Itu adalah
diskriminasi, pembedaan perlakuan yang membuat seorang itu tidak nyaman. Dalilnya sendiri sudah jelas, yaitu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi sebenarnya Allah itu menciptakan manusia itu bermacam-macam, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, banyak sekali kan ya. Tapi tujuannya itu adalah lita'arafu, untuk saling mengenal, memahami dan lain sebagainya agar terjadinya suatu kerukunan dan bukan perpecahan. Ya, jadi itu mengenai bab 10 sedikit penjelasannya, nanti akan saya bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Dan apabila ada pertanyaan bisa diutarakan di grup WA. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.